Ya, halo semuanya, balik lagi bersama saya Jovi Seyat Azeta di podcast Sinema dan Rasa. Kali ini kita akan membahas 3 film terkenal yang lumayan booming lah pada saat itu. Itu ada Dilan, terus ada Surat Cinta untuk Starla, dan Sore Istri dari Masa Depan. Dan saya nggak akan ngobrol sendirian aja nih. Saya ditemenin sama dua teman saya. Boleh silakan perkenalan. Halo, nama saya Fauzan Akila Satrio. Halo semua, saya Aditya Rizky Setiadi. Oke, salam kenal ya kakak-kakak. Untuk sebelumnya ini udah cukup familiar lah dengan 3 film yang tadi saya sebutkan di awal. Familiar. Sangat, sangat, sangat. Sangat. Oke, kita langsung aja lah ya kita mulai dari film Dilan dulu nih. Dilan 1990. Lumayan seru ya. Kayak pas film itu booming kayak hype banget kan. Lumayan ngikutin kan dari Dilan ada beberapa seri tuh. Ya, 90, 91 gitu-gitu. Cuman kita akan ngebahas di Dilan 90 dan 91 dulu. Eh menurut kalian nih sebagai penonton, pas Dilan sama Milea putus di film 91 itu jalan yang terbaik bukan? Atau karena emang ego mereka yang sama-sama tinggi? itu bisa jadi yang terbaik. Mungkin untuk Milianya dan untuk Dilannya juga. Karena kan permasalahan yang ada itu karena si Dilannya ini tuh kayak terus-terusan ngelakuin kesalahan yang sama kurang lebih. Yang itu tapi kalau misalnya dilihat-lihat tuh itu akan berpengaruh besar gitu kan ke dirinya. Kayak waktu dia pernah ketangkep sama bapaknya sendiri juga yang datang tuh, Iya yang waktu betul. tawuran itu. Nah, otomatis kalau ngambil POV dari Milea yang pacarnya yang ngingetin itu capek nggak sih? Makanya akhirnya jalan terbaiknya itu pisah. Iya benar-benar. Untuk dari kakak Auzan gimana? Menurut kakak, pandangan kakak itu tadi kan Kalau dari kakaknya itu dia jalan yang terbaik karena takdir atau kakak ada pandangan berbeda? menurut saya sih kalau dari ending Dilan 91 tuh sama-sama emosional aja sih. Sama-sama Secara, emosional. yang pertama tuh ya betul kayak tadi Adit bilang kan kalau satu sisi Dilan tuh emang lagi masa geng-gengan motornya tuh ya Yang kan. nyari jati diri. Iya, iya, Betul, iya. SMA. Iya, betul. Sama SMA. Nah, si Milea juga mau Dilan berubah, cuman Dilan itu masih kekeh gitu. Dengan teman-temannya yang gitu, baru Bronx, mulai bisa belum Bronx. betul, Iya, pada baru zaman-zaman itu lagi ya sering lah baru ke Bronx. Bandung tuh. Baru dak Betul. Bandung. Apalagi kan mengatasnamakan gangster. Iya, betul. Itu Un- sih. untuk itu kan tadi eh bicara soal putus lah gara-gara egonya tinggi, Mm-mm. terus jalan terbaik karena takdir. Untuk kakaknya pernah nggak mengalami hal seperti itu tuh? Kayak kalian punya pacar terus putus gara-gara ego tinggi atau apa gitu. Pernah nggak? Boleh diceritain dong pengalamannya. Semasa SMA pasti pernah karena kayak siapa sih yang nggak pernah ngerasain masa-masa SMA gitu kan cinta-cintaan di SMA. Iya betul. Cuma kalau dari pribadi sih pernah paling kayak kita yang masih belum tahu hubungan itu apa sih komitmen apa jadi nggak ngerti caranya nahan ego tinggi langsung lepas meledak kayak gitu-gitu. Nah itu juga kayak yang ngebuat cepet putus sih. Kalau semisal ego lawan ego gitu loh, ya Hmm, kan? Nah kebetulan terakhir kali itu putusnya karena itu. sama-sama tinggi egonya. Hmm, nggak ketahan lah, Hmm, sama-sama capek, udah nggak kuat ya udah putus. kelar. Ngambil jalan tengah tuh ya. Iya, Kakaknya sendiri gimana nih? kalau saya pribadi sih bukan ego sama ego sih lebih tepatnya tuh kayak ego sendiri itu. Ego pacarnya Iya, atau beliau, beliau? beliau. Jadi Beliau, ya. ya saya sebagai cowok ya udahlah kayak ngikutin deh alur mainnya nih mau Heeh. kemana ya kan ya udah saya ikutin ya udah akhirnya kok gini mulu ya kan. Udahlah saya kayak capek sendiri ngebatin gitu Iya, istilah iya. kata ngebatin ya udah jalan tengah. Putus tuh. Ini udah nggak sehat itu hubungan. Yang ngajak putus siapa?
Oh, jelas saya. Capek ya karena capek banget ya. Capek, apalagi Iya. batin tuh. Bener sih, bener capek emang kalau kayak gitu. Betul. Kita balik deh ke masa lalu pas PDKT. Gimana nih pas PDKT kayak pernah eh bikin usaha effort yang full banget atau kayak ada hal-hal unik semasa PDKT gitu? Pasti sih kalau awal-awal, apalagi kan ini masa lalu ya. Kita ngomongin waktu Iya. SMA nih. Iya, waktu SMA. Kita yang masih kasarnya bego soal percintaan tuh, kayak masih mikirinnya cuma oh buat dia, buat dia, buat dia, buat dia. Jujur Nggak ada ke ya. diri kita sendiri gitu kan. Iya, jujur. Itu sih yang jadi apa ya? Ingatan seru, memori seru. Ya, lebih tepatnya memori seru. Kenangan. Walaupun kalau misalnya dipikir-pikir ya itu tadi, bego. Iya, Karena jujur, terlalu kebanyakan jujur, tuh. karena terlalu untuk dia semua lah. Gimana kalau pendapat kakaknya? Effort ngedeketin pasangan ya. Ya. Aduh. Atau ada hal-hal unik lah semasa PDKT kayak Kali ya karena kecemburuan gitu kan. Tolongin aku. iya Aduh. gitu. Dia kena sepak bola gitu. Sebenarnya sih hidup saya sedih ya. Sedih. Jadi jangan. Ini gimana ya, nggak ada hal yang spesifik unik gitu cara ngedeketinnya. Ya udah maksudnya kayak apa sih itu bahasanya template aja gitu loh kayak. SMA kan apalagi SMA saya tuh cuma sekali doang. Sekali doang. Mm. Sekali apa sekali? Sekali. Sekali. Ya udah maksudnya kayak dari awal tuh pas COVID ya. SMA tuh COVID. Oh, via chat berarti. Enggak, awal tuh ya panjang sih kalau diceritain. Singkatin dong. Jadi kayak awal ketemu tuh sesi-sesian doang kelas ya kan. Akhirnya ketemu. Ya udah tuh saling kenal, saling nanyain lah satu sama lain. Gimana. Akhirnya deket lah. Ya udah akhirnya jalan gitu. Template ya. Template sekali saya. Gak ada yang unik dari itu atau effort lebih. Betul. Yang bikin unik tuh paling kadang kebegoan diri sendiri, kebodohan diri sendiri gitu. Kayak Bisa. contoh kalau misal dari saya pribadi gitu kan, pernah ngedeketin awalnya satu nih, tapi seiring berjalannya waktu kayak terlalu apa ya, bisa dibilang friendly, ya kan? Si ceweknya? Kitanya. Oh si Sayanya. kamunya. Sayanya. Terlalu friendly, sampai yang awalnya niatnya kayak cuma pengen temen doang itu kayak seakan-akan itu chance gitu buat deket juga. Jadi Nah begonya juga waktu itu nitip coklat nih 3 ke satu orang perwakilan gitu, dia ngasihin satu-satu sambil dibisikin gitu. Waktu udah kelar dari situ ujung-ujung juga tetap ketahuan. Karena kan ujung-ujung jelasnya sama si satu ini nih, kan ada 3 nih. Kayak gini, jelasnya sama ini. Gitu. Nah, akhirnya dia konfront. Ada waktu ya labrak gitu. Ya enggak labrak sih, paling kayak maksudnya apa? Gitu sih. Jelas. Karena siapa sih yang gak jelas juga kan kayak gitu. Lagi seganteng abangnya. Amin ya Allah. Kakaknya pernah gak kayak gitu? Pernah saya iri loh. Saya iri loh. Jangan sampai ya. Jangan sampai ya, benar jangan sampai. Kebegoan itu jangan lagi. Jangan sampai. Wah, dari sharing kakak-kakak tadi nih lumayan seru ya, kayak berbagi pengalaman pas zaman-zaman PDKT karena kebegoan sendiri, terus keunikan kita keunikan terus yang putus karena ego dari masing-masing. Tapi kakak-kakak tahu nggak nih yang bikin kita jauh lebih anxiety daripada hal-hal tersebut? Apa tuh? Itu kayak pendekatan yang cepet banget, itu kayak Intens. enggak intens, kayak secepat kilat gitu yang bikin kita overthinking gitu. Ini kayak film Surat Cinta untuk Starla, dia cuman deket waktunya 6 jam aja. Tiba-tiba deket.
gitu. Surat Cinta untuk Starla. Kakak tahu kan Surat Cinta untuk Tahu, Starla tahu, yang main tahu. tuh Tahu, Jeffrey tahu. Nicole Iya. sama Caitlyn tuh MBG. MBG. Apa tuh MBG? Mau bini gue. Bisa. Nggak boleh gitu Kan di dong. film ini kita ngeliat nih bagaimana si Jeffrey Nicole dan Caitlyn bisa saling jatuh cinta lah hanya dengan waktu 6 jam doang. Menurut kakak nih konsep love at the first sight atau cinta pada pandangan pertama itu dalam waktu hitungan jam seperti itu beralasan secara logika atau sebenarnya hanya ketertarikan secara fisik saja. Itu gimana menurut kalian? Itu bisa dipikirkan secara logika nggak? Atau dia cuman gara-gara fisiknya aja, wah cakep nih, terus tiba-tiba suka gitu. Kadang kalau misalnya emang apa ya, secepat itu dan karena situasi nggak sih lebih tepatnya ya kan? Surat Cinta untuk Starla itu Berarti momen momen bukan momen fisik. momennya pas ditambah mungkin bagi si Jeffrey Nicole-nya ini di situ berperan sebagai siapa? Namanya? Hema. Ya, Hema. Itu kayak, wih, cakep. Sama-sama mikir cakep juga, apalagi momennya pas. Kayak kenapa enggak gitu? Ya nggak sih? Sebaliknya juga si Caitlyn-nya juga apa sih ada feedback gitu. Oh, ada Hmm. feedback. Kayak nunjukin sama-sama open. Nah, Berarti bukan secara fisik. Lebih bisa juga, Bisa. juga. tapi lebih dominan ke Ke momennya. momennya yang pas gitu. Kebanyakan bersama, Yang bersama membangun momen perasaan. bisa. Yeah. Nah, ini kan Hema ada nyatain surat cintanya pakai mesin tik, tahu kan mesin tik? Iya. Iya. Yang mesin zaman dulu tuh. Mhm. Pernah nggak kakak kayak dapetin hal yang justru lebih effort lagi, yang sangat kritis dan sekreatif itu kayak buat nyatain ke seseorang atau kakak dapat dari seseorang? Kalau coba dah dari Ojan dulu gimana kira-kira? Kalau saya dapat pernah. Itu pas zaman-zaman SMP. Itu jadi dulu kan masuk ke SMP kan ada kayak demo ekskul gitu. Demo ekskul. Ekskul apa nih? Ada Paskibra. Yang ninja yang anak paskibnya. Enggak, jadi saya bukan. penonton nih, saya anak baru. Nontonin kan kakak-kakak Paskibra kan. Apa buka formasi. Oke, saya lihat, keren. Terus saya ngenotis nih satu cewek itu kayak Anak paskib. kakak kelas saya. Itu kok kayak ya emang dia biasa aja sih, cuman saya juga awalnya ngira itu kepedean ya kan, kegeeran. Bisa. Cuman saya awal-awal kayak udahlah masa iya sih kan. Udah akhirnya beneran nih, jadi kelas saya tuh seberang-seberangan, ujung sama ujung. Itu sama si kakak kelas itu? Iya betul. Setelah saya tahu kan. Lumayan dekat tuh ujung sama ujungnya. Ya. Jauh. Nyebrang Segini. gimana sih? Kan lantai 2. Segini. Jadi sini sama sini gitu. Ini lapangan nih. Bawah lapangan, Iya. di sini sama sini. Oh. Jadi kalau nggak saya ujung. Oh, kalau misalnya lagi nyender gitu ya. Iya, saya Nggak lihat kelasnya langsung. Itu pernah tuh. Modus-modus gitu ya. Tuh, pada SMP. Udah, paling kayak notice gitu. Udahlah kayak awalnya tuh gimana ya? Gimana? Bingung. Lupa. Enggak, lupa juga sih. SMP kan udah berapa tahun yang lalu. Saya mau nyoba nyari tahu nih dia siapa nih. Ya kan? Sebelum kenal itu. Udah tahu, udah kenal. Udahlah saling ketemu kalau istirahat. Di kantin. Wah, bolos Janjian tuh. bolos jam pelajaran guru. Janjian ke WC. Tahunya ke Kantin. siap. Kan SMP kan gitu, Bang. Ya udahlah, maksudnya kayak yang lebih effort tuh dia malah justru. Oh, dianya. Yang kayak tadi saya bilang, dia ngasih surat-suratan gitulah, masih zaman-zaman 2019-an. SMP. Masih zaman surat-suratan tuh.
Ya udah, jadi teman saya tuh jadi kayak tukang pos. Oh, Nih kasih dong gitu. ngembangin orang ya. Tapi dikasihnya enggak? Dikasih Sampingan gitu. iya Salah gitu. tempel Kasihan kan jadi tukang Mungkin pos. mungkin dikasih, saya nggak tahu. 2.000, Nggak tahu 1.000 menahu. gocek. Tanya ke teman saya, ini dari siapa? Ya, tahu. Nggak masuk akal dong. Iya. Saya nggak mau nerima. Gue nggak mau terima kalau gue nggak tahu orangnya siapa. Oh. Oke. Ya udah, akhirnya diambil lagi sama teman saya tuh. Kata teman saya sih, dibalikin lagi ke kakaknya, tulis namanya. Disuruh nama ya biar Iya. mau diterima. Maksudnya Iya. ada identitas lah Iya. gitu. Akhirnya ditulis lah tuh pas Kibra. Dari kelas berapa? Enggak, dia Enggak, bilang pas Kibra doang. Pas Kibra. Oke. Ya, udah tahu kali maksudnya. Udah tahu kan? Udah tahu saya. Udah tahu. Udah tahu pas Kibra. Oh, beliau. Oh, beliau. Saya terima lah. Udah lah tuh dari situ. Saya kayak ada rasa Apa? gimana gitu kalau speechless gitulah. Si Iya, dapat ternyata. dapat cewek gitu, dapat. Gue diginiin nih sama Nah, cewek. gitu. Apa sih bahasa kerennya tuh? Ya, Aduh, speechless. bener. Gitu pokoknya saya gitu pengalaman dikasih surat menyurat gitu ya. Ya. Kalau Kalau kakaknya pernah nggak nih kayak main surat-suratan gitu? Enggak sih. Mungkin bisa dibilang kalau saya tuh tipe orang yang kalau semisal memperjuangin cinta atau wanita istilahnya, itu yang pasti dengan cara ngeliatin effort saya yang benar-benar lumayan lah. Ini loh effort gua tunjukin ke kalian. Terus kalau waktu itu yang saya inget ya, kayak apa ya? Oh, waktu SMA kelas 10. Beliin Ingat bunga. banget. Enggak. Jadi pernah waktu itu emang kan kita udah deket lah, udah mau jadian lebih tepatnya, udah mau jadian gitu. Sorry. Gak apa-apa, lanjut. Bermatiin. Gak apa-apa, lanjut aja. Sorry. Lanjut. Waktu kelas 10 itu mau berangkat lomba futsal. Jadi kayak jam apa sih namanya, ngambil jam apa? dispen. Dispen, ya Oke. dispen untuk ke sekolah lain, Lomba ke gitu. futsal. Nah, di situ tuh nggak expect bakal disuruh ke kelasnya dia dulu buat ngambil. Ada dia kayak ngebuat surat dilingkerin gitu, sama kayak bunga-bungaan gitu, tapi dari kertas semua. Dia yang ngasih. Sambil DIY gitu ya. iya, terus kayak ada semangat ya, kartu-kartu Iya, kartu-kartu gitu lah, ucapan inilah. semangat. Namanya SMA gitu kan, Iya. cinta-cintaan. Itu sih kalau dari saya ke orang mungkin itu waktu kapan ya? Kelas 12 kalau nggak salah. Nembak dengan cara agak template, cuma oke. Itu tuh di kapan ya? Intinya pakai tahu nggak sih coklat Pocky itu kalau semisal diginin bentuknya love nih, ya kan? Puzzle gitu ya. Iya, terus di belakangnya pakai surat gitu. Suratnya ya gitu deh. Gitu. Cinta monyet lah ya. Cinta monyet pakai surat-suratan. Emang monyet orangnya. Wah, seru banget ya pengalamannya ya. Main surat-suratan pas zaman sekolah, terus effort ngasih puzzle Pocky puzzle gitu. Sabar. Dari tadi kita mulai. Kak Jovi gimana nih? Coba. Waduh, cerita dong. Sedikit aja. Pernah nggak sih Saya ngalamin effort kayak gitu ya. Surat-suratan. Aduh. Surat-suratan sih nggak pernah ya. Cuman kalau effort kayak gitu, aduh, paling effort antar jemput aja sih. Pas SMK SMA gitu, balik bareng, sama ngambil momen gak sih? ngambil Pasti. momen gitu, termain-main di taman gitu, ya gitu dah mainnya. Main ayunan, ngobrol gitu di tol. Oke deh. Gak pernah yang effort banget, gak pernah.
mungkin dari beliau yang effort. Hanya mah agak-agak Kadang males. kalau semisal cewek yang lebih effort gitu, kita sebagai cowok kadang kayak, ih, gue diduniakan gitu ya nggak sih? Iya, Ya nggak sih? kayak Relate nggak sih? heeh. Eh, Tapi ada rasa nggak enaknya juga kalau Iya, kayak gitu. minder Paham. karena sebagai Kayak kodratnya kan heeh, cowok harusnya gitu. harga dirinya tuh kayak Ah, aduh. Ngerti. down banget. Iya, down banget. Makanya kita kayak pas di effort kita usaha lebih lagi gitu. Itu doang sih Ya pengalamannya. dengan cara kita masing-masing lah ya. Iya, masing-masing kan beda-beda. Iya. Udah kan? Nih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih kan. Kali-kali host jadi narasumber juga. Boleh sekali-sekali. Udah ya, satu aja ya. Abis ini gak usah ada Sekali lagi. lagi, sekali lagi nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kan. Tadi udah sharing-sharing tentang masa-masa SMA, SMP, Iya, betul. SMK, pakai surat-suratan kan tadi. Kalau saya enggak kan. Kita lanjut nih ke percintaan yang selanjutnya nih, kayak kalian pernah nggak sih kayak penuntut untuk hidup lebih sehat, lebih pokoknya diubah lah dari kalian yang misal Bronx dulu dituntut sama pacar kalian atau gebetan kalian buat jadi yang lebih baik lagi. Ini tuh kayak sama kayak film di Iya. Sore Istri dari Masa Depan iya, tuh iya, yang iya. si sorenya buat berusaha ngubah si Jonathan biar dia nggak rokok, mabok gitu-gitu. Sorry, tapi jujur ya, kalau film itu belum nonton. Cuma kayak klip-klip di TikTok. sosmed tuh, gitu-gitu muncul. Tapi sekilas tuh jadi paham juga sih. Tapi belum nonton kan? Kau Chan udah? Udah. Udah. 5 kali. 5 kali nonton ya? Apa siapa tuh 5 kali? Sendiri. Belum ada pasangan. 5 kali sendiri. 5 kali sendiri. Apa? Niat ya, berarti niat ya. Emang nggak boleh. Emang nggak boleh ya? Cukup niat sih kalau kayak gitu 5 kali sendiri. Kita lanjut ke pertanyaannya. Di film ini nih karakter Jonathan tuh kan dituntut buat berubah total oleh Sore demi kebaikan di masa depannya, karena kan si Sore ini balik lagi ke masa lalu karena si Jonathan di masa depannya meninggal. Jadi Sore sedih terus tiba-tiba balik ke masa lalu. Kurang lebih kayak time traveler apa gimana sih maksudnya? Bisa jadi, cuman susah lah dijelasin, bingung juga. Nah, di masa lalu Sore kan itu dia berusaha buat ngerubah Jonathan. Nah, menurut kalian gini, cintanya si Sore itu tulus gak? Kayak dia maksa banget buat si Jonathan berubah jadi lebih baik, atau cinta yang tulus tuh kayak harusnya menerima apa adanya, kayak Jonathan ngerokok, mabok, udah biarin aja. Tulus banget Sore. Berusaha merubah si Jonathan. Karena kan itu Sampai juga sekeras itu. pasti apa sih namanya? Dia mau berubah untuk kebaikannya dirinya Jonathan sendiri nggak sih? Benar ya sih, karena kan Apalagi dengan kebiasaan Jonathan yang tadi kalau bilang mabok, rokok gitu-gitu segala macam. Karena pernah juga di posisi kayak Jonathan gitu kan. Kayak dulu tuh semasa SMA bener-bener nyari jati diri banget, masih kemana-mana ngeliar-liur sana sini, walaupun udah kayak punya pasangan tuh omongan pasangan nggak begitu didengerin banget, kayak masuk kanan keluar kiri gitu. Cuma sampai akhirnya kayak dia sendiri yang milih pergi, baru sadar pelan-pelan dari situ. Akhirnya alhamdulillah baru ngubah. pelan-pelan ya. Selagi itu niatnya untuk kebaikan diri pasangannya itu baik sih. Tulus banget. Pasti tulus banget kalau yang kayak gitu. Tapi kakaknya pernah nggak buat ngerubah pasangannya? Ngomongin itu pernah sih. Pernah tapi susah ya. Nggak bakalan bisa kalau semisal dirinya mereka juga ya nggak mau gitu. Berubahnya bukan karena diri sendiri. Keinginan juga sih dari seakan-akan tuh malah ditangkapnya sama mereka kayak tuntutan, dikekang, kayak gitu. Yang sedangkan ya kita baik, kayak cuma ayo dong begini gitu.
Kalau dari kakaknya sendiri ada nggak pengalaman kayak gitu? Kakak dituntut atau kakak menuntut Saya buat berubah? dituntut. Heeh. Karena saya nggak pernah nuntut-nuntut. Ngebuntut. Gimana coba ceritain dong. Ya, saya juga kebetulan eh, kayak Jonathan juga, cuman Mm-mm. nggak mabok, Nggak mabok, nggak minum, nggak minum, tapi merokok aja. merokok aja. Siap, siap. Ada tuh SMA saya lagi nggak karuan, Mm-mm. sehari bisa 2 bungkus, Lebih. 2 bungkus. 2 bungkus, Lebih. pas, apa lebih dikit. Pas. Yang gitu ya. Ya kan pokoknya 2 bungkus. Itu udah termasuk banyak kan sehari sendiri. Sehari sendiri 2 bungkus, Banyak banget. 24 Apalagi, batang. Iya. iya, apalagi kalau seminggu itu dihitung. Nah, boncos Nguras juga duit duit saya. jajan, Boncos. kan? Iya. Paru-paru juga. Hmm, Ah. saya batuk nih. Ya udah saya tuh sebelum dekat sama yang SMA tuh saya perokok. Mm-mm. Pas sama dia tuh juga masih. Cuman agak mengurangi Heeh. walaupun di belakang dia tuh ngumpet-ngumpet. Ya kan? Dikurangi juga nggak? setengah. Pernah juga nggak di belakang dia ngumpet-ngumpet gitu? Pernah sih. Nah, Nah, cuma dari situ saya pernah juga kan maksudnya Ah. gitu. Dari situ tuh sampai sekarang kan juga apa istilahnya kayak ayo gue tuh nggak mau lu gimana please jangan ngerokok segala macam bla bla bla. Iya. Tapi di situ untuk nutupin itu juga negosiasi. Negosiasi kayak Mas, kalau nge-vape gimana tapi iya. rokok enggak gitu. Itu sih sama Sampai apa sekarang. sih tadi kemana? Nah, kalau saya tuh berbohong. Berbohong, Iya. diam-diam, backstreet. Iya. Masa ngerokoknya backstreet? Backstreet pokoknya- sama rokok, oh. backstreet sama rokok. Oh, jadi pas saya udah di fase pacaran tuh, ya udah paling dibatasin tuh kayak sehari sebungkus, Ngeteng, Ngeteng. sebungkus, ngeteng. Tapi ngeteng. pas sebungkus Sebatang, dua batang. bungkusan, Sebatang dua batang lagi. Diketeng. kadang Kadang. kadang Berarti lebih dong, sebungkus lebih. sebungkus lebih 1-2 batang. Ya udah tuh awal-awal kan emang susah kan. Heeh. Ya udah akhirnya dibimbing juga sama dia pelan-pelan, bisa kok bisa. Percaya diri dong, maksudnya kayak Pede. iya pengen berhenti juga sih sebenarnya. Udahlah akhirnya sehari sebatang. Bisa tuh. Bisa. Ya Berapa udah. lama tuh? Minggu, 2 minggu. Ya, pokoknya pas habis udah nggak sama lagi udah berantakan lagi udah. Iya. Kacau lagi. Lebih ya, Enggak. pas Iya. sebungkus. Jangan sedih ya. Ini sih paling gitu doang sih, gitu dikekang, dituntut sih. Dituntut, Ya. tapi nggak Dituntut pernah lebih baik. tapi nggak pernah nuntut Nggak pernah. pasangan buat jadi lebih baik. Pasangan saya baik-baik. Tapi kakaknya nih, Iya. yang Bronx, Bronx sedikit. Itu sih. Aduh. Kakaknya nggak pernah backstreet apa rokok gitu? Kalau dulu SMA pernah dan kalau sekarang nih kan ada ya sekarang bisa dibilang cewek saya. Dan ya itu saya negosiasi pakai vape. Nah, kalaupun saya pengen bohong bisa aja. Cuma Tapi lebih mikirin perasaan si cewek saya ini kayak ih gimana kalau semisalkan sebaliknya di posisi sebaliknya gitu. Lebih ke arah sana aja sih. Dan setelah dipikir-pikir kayak ya udah ini baiknya buat diri kita sendiri gitu kan. iya benar. Oke, untuk pertanyaan cuman segini aja. Terima kasih untuk Kak Hauzan, Kak Adit atas pengalamannya, pendapatnya tentang film-film tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya dan kakak-kakaknya. Terima kasih dan jangan lupa nonton podcast lainnya ya. Dadah.